Menjelaskan bid'ah bukan berarti memvonis neraka. Ketika para dai menasehati dan melarang amalan-amalan bid'ah, maka sama sekali bukan berarti memvonis pelakunya penghuni neraka. Ini adalah kesalahpahaman yang menjalar di tengah masyarakat. Yang kesalahpahaman ini juga dijadikan senjata untuk menentang dakwah sunnah dan melarang orang membahas masalah bid'ah. Oleh karena itu, mari kita luruskan perkaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam mengingkari bid'ah. Orang yang mencontohkan dan memberi kita teladan untuk menjauhi bid'ah serta melarang bid'ah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, yaitu urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak." Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak." Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Bahkan tidak hanya sekali dua kali beliau bicara masalah bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu memulai setiap khutbah beliau mengucapkan, "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jeleknya perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Hadis riwayat Muslim nomor 867. Tidak hanya itu, di akhir-akhir hidup beliau masih mewanti-wanti masalah bid'ah. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami di suatu hari. Setelah sholat, beliau menghadap kami kemudian memberikan nasihat yang mendalam yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Maka ada berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Apa yang engkau pesankan kepada kami?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku, kepada sunnah Khulafaur Rasyidin, yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara agama yang diada-adakan, karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Hadis At-Tirmizi nomor 2676. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Maka jelas Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti umatnya terhadap kebid'ahan, melarang kebid'ahan, bahkan sering dan terus-menerus beliau melakukan hal ini. Maka sudah semestinya para dai yang mengikuti jejak Rasulullah SAW juga menyerukan hal yang sama, tentunya dengan ilmu dan dakwah yang hikmah. Masalah bid'ah adalah masalah yang sangat penting. Tidak heran Rasulullah SAW sering mewanti-wanti masalah bid'ah, karena masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Karena inti dari Islam adalah dua kalimat syahadat. Dan kandungan dari syahadat la ilaha illallah adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sedangkan kandungan dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, inti agama ini berporos pada dua hal. Yang pertama, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Kita tidak menyembahnya dengan kebid'ahan. Al-Majmu' al-Fatawa. Inti dari Islam seluruhnya adalah menyembah kepada Allah semata dan beribadah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membuat bid'ah atau apa-apa yang tidak dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masalah bid'ah ini masalah yang sangat penting terkait dengan pokok agama. Wajarlah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mewanti-wanti masalah bid'ah dengan keras. Bedakan vonis umum dengan vonis individu. Jika seorang dai membicarakan sebuah larangan dalam agama dan akibat buruknya dalam syariat, apakah itu berupa mendapatkan laknat Allah, mendapatkan dosa, mendapatkan ancaman neraka,
atau yang lainnya, bukan berarti sang dai tersebut sedang memvonis pelaku larangan tersebut bahwa mereka pasti mendapatkan akibat-akibat buruk ini, termasuk masuk neraka. Karena ia sedang berbicara dalam konteks umum, yaitu mutlak, tidak bicara mengenai person tertentu atau muayyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan, andai setiap dosa yang dilaknat pelakunya kemudian dilaknat semua pelakunya secara muayyan atau spesifik, maka mayoritas manusia akan terkena laknat tersebut. Maka ini sebagaimana dalil ancaman yang bersifat umum, tidak berarti jatuh ancaman tersebut kepada setiap orang secara spesifik, kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani atau penghalangnya, maka demikian juga laknat. Minhajus Sunnah. Maka ketika kita bicara hadis bahwa pelaku bid'ah diancam neraka, maka bukan berarti semua orang yang melakukan bid'ah pasti masuk neraka. Bisa jadi ia tidak masuk neraka karena adanya penghalang, semisal karena kejahilan atau ketidakpahaman tentang bid'ah, karena sekedar ikut-ikutan, karena subhat dan yang semisalnya, atau karena belum terpenuhi syarat-syarat jatuhnya vonis seperti tegaknya hujah, hilangnya subhat, bukan penyeru bid'ah, dan yang lainnya. Oleh karena itu para ulama membedakan antara ahlul bid'ah dan orang yang jatuh pada bid'ah. Syekh Muhammad Nasaruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan, jika seorang menyelisihi dalil, maka pertama tidak boleh mengikutinya. Kedua, tidak boleh langsung kita vonis bid'ah orang yang perkataannya menyelisihi nas tersebut. Walaupun tetap kita katakan apa yang ia ucapkan tersebut bid'ah, saya membedakan antara ungkapan fulan jatuh dalam kekufuran dengan fulan kafir. Demikian juga berbeda antara fulan jatuh pada kebid'ahan dengan fulan adalah seorang ahlul bid'ah. Jika saya katakan fulan ahlul bid'ah, maka maknanya bukan sekedar ia jatuh pada kebid'ahan, namun kebid'ahan memang menjadi urusan utamanya. Karena istilah mubtadi atau ahlul bid'ah ini merupakan isim fa'il, sebagaimana kalau kita katakan fulan itu orang yang adil, maka bukan maknanya ia berbuat keadilan sekali saja dalam hidupnya. Maka inilah makna dari isim fa'il. Intinya terkadang seorang ulama mujtahid terjatuh pada kebid'ahan, namun tidak kita vonis dengan kebid'ahan tersebut dan tidak kita vonis dengan ahlul bid'ah. Oleh karena itu, para ulama sunnah mengajarkan kita agar tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan label dan vonis untuk individu secara spesifik. Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan, hendaknya berhati-hati dalam menerapkan hukum pada individu secara spesifik. Penerapan hukum ini baru bisa diterapkan setelah orang yang jahil diajari, orang yang sesat diberi arahan, orang yang memiliki uzur diketahui uzurnya, dan orang yang menyelisihi dalil diketahui sisi pandangannya. Maka contohnya seseorang tidak boleh bersengaja secara spesifik menunjuk seorang wanita yang mencukur alisnya kemudian menyebut namanya bahwa dia adalah wanita yang terlaknat. Mafatihul Fiqh Fiddin. Yang beliau maksud adalah hadis, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dirinya atau meminta ditato, yang mencukur alisnya atau meminta dicukur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5948 dan Muslim nomor 2125. Wanita yang mencukur alisnya dilaknat oleh Allah, namun laknat ini secara mutlak. Adapun ketika kita bertemu dengan seorang wanita yang mencukur alisnya, maka tidak boleh langsung kita katakan ia terlaknat, karena bisa jadi belum terpenuhi syarat dan ada penghalangnya. Sikap terhadap dalil-dalil wa'id atau ancaman. Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1578 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan An-Nasa'i. Hadis di atas adalah hadis tentang ancaman, artinya kita diancam oleh syariat bahwa bisa jadi kita masuk neraka karena sebab bid'ah yang kita lakukan, namun apakah pasti masuk neraka belum tentu. Sebagaimana juga kalau kita menasihati orang yang berdusta, apakah dengan itu kita memvonis neraka? Padahal hadis mengatakan, dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada perbuatan fajir atau maksiat, dan perbuatan fajir membawa kepada neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Tentu tidak, bukan, karena ini juga wa'id atau ancaman. Artinya kita diancam bahwa bisa jadi kita masuk neraka karena sebab dusta yang kita lakukan. Namun apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, laknat yang mutlak atau umum tidak berkonsekuensi laknat bagi semua pelakunya secara spesifik selama ada penghalang yang menghalanginya dari terkena laknat. Demikian juga takfir mutlak
dan ancaman yang mutlak. Oleh karena itu ancaman yang mutlak yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah baru jatuh jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Majmu' al-Fatawa. Maka orang yang melakukan bid'ah diancam neraka. Namun apakah mereka pasti masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi masuk neraka waliyadzubillah jika terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalangnya. Bisa jadi tidak masuk neraka karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan ada penghalangnya. Mengenai syarat-syarat dan ada penghalang yang dimaksud, ini jika ingin dirinci maka butuh kepada pembahasan tersendiri yang lebih panjang lebar. Maka mulai sekarang stop menuduh para da'i yang memperingatkan umat dari bid'ah bahwa mereka memvonis orang pasti masuk neraka. Terlebih lagi menggunakan stigma ini untuk melegalkan bid'ah di masyarakat. Bid'ah itu berbahaya dan wajib diperingatkan dan dijauhi oleh setiap orang. Wallahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.